tanah air bertebuslah abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Kita berdoa kiranya Indonesia dan bangsa kita makin maju, makin kuat, dan makin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Saudara, saat ini kita bangsa Indonesia bukan lagi berjuang untuk merebut kemerdekaan, tetapi kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Lalu siapa yang harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan negara kita? Yaitu seluruh warga negara Indonesia. Saya, saudara, anak-anak kita, dan semua yang menjadi warga negara Indonesia yang kita kasihi ini. Kita siap berjuang untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia yang kita cintai. Saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa tanah air kita yang sejati bukanlah di dunia. Tanah air kita yang sejati adalah di sorga. Saudara, sorga tempat Allah tinggal bersama dengan orang-orang kudusnya. Di sanalah kelak kita akan kembali kepada pencipta kita. Tetapi saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita diberi Allah tanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat, memelihara dunia ini, khususnya tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita bekerja saat ini, tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita mendapat makanan, air, yaitu di tanah Indonesia. Kita wajib merawatnya, kita wajib memelihara negeri kita tercinta ini. Saudara, ketika bangsa Yehuda, saudara, tinggal dalam pembuangan di negeri Babel, mereka dibuang selama 70 tahun. Lalu Allah mengutus Nabi Yeremia, saudara, untuk memperingatkan bangsa Yehuda bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus hidup di negeri asing, di negeri pembuangan mereka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali di sini Allah mengutus Yeremia dan memberikan peringatan-peringatan kepada bangsa Yehuda yang ada di Babel. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat 1, saudara, sampai 3. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 2, itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ayat 3, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Nah, saudara, apa bunyi surat Yeremia itu yang ditulis atas perintah Allah kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel? Nah, perintah Allah, saudara, agar dilaksanakan oleh orang-orang Yehuda di Babel, yaitu pertama, ketika mereka ada di negeri orang, di negeri pembuangan, yaitu mereka harus bekerja sungguh-sungguh, jangan malas.
Dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai 5 kita baca, saudara, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Amin. Saudara, meskipun bangsa Yehuda dibuang ke Babel, Allah tidak menginginkan mereka menjadi benalu di sana. Allah tidak menginginkan mereka bermalas-malasan, tapi sebaiknya mereka harus bekerja. Allah perintahkan, dirikan rumah, buat rumah, lalu berkebun, bekerja sebaik-baiknya. Jangan malas, karena orang malas tidak boleh makan, saudara. Orang malas akan jadi beban bagi negara. Banyak perampok, banyak pencuri kalau ada kemalasan. Dan tentu saja bangsa Yehuda nanti di Babel akan menjadi beban dan mempermalukan nama Allah Israel jika mereka bermalas-malasan, menjadi pengemis dan menjadi penjahat di sana. Itulah hal pertama yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda ketika mereka ada di pembuangan. Yang kedua, saudara, Allah perintahkan beranak cuculah. Artinya bangunlah rumah tangga yang bahagia. Dalam Yeremia 29 ayat 6 firman Tuhan katakan, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, perintah yang kedua, Tuhan katakan bangunlah rumah tangga, bukan sembarang menikah, saudara, tapi membina rumah tangga yang bahagia. Tuhan perintahkan. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tahu betul jika rumah tangga bahagia, maka negara akan makmur. Jika rumah tangga bangsa Yehuda bahagia, maka tempat di mana mereka tinggal, yaitu di Babel, juga akan mengalami kemakmuran. Perintah yang ketiga, saudara, yaitu berdoalah untuk negeri di mana kita tinggal. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bekerja, berumah tangga, tapi juga harus berdoa. Bukan berdoa untuk diri sendiri, tapi juga Tuhan perintahkan berdoa untuk kesejahteraan tempat di mana kamu berada. Tempat di mana Yehuda dibuang saat itu, yaitu Babel. Berdoa syafaat bagi pemerintah adalah sangat penting. Baik itu doa kita pribadi maupun juga berdoa secara berkelompok atau nasional. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah ketiga perintah Allah untuk bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun Babel adalah bangsa kafir, tapi Allah tetap menginginkan orang-orang Yehuda berdoa bagi negara, bagi bangsa di mana mereka dibuang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu apakah yang harus kita lakukan untuk negeri kita, Indonesia tercinta ini? Bukanlah suatu kebetulan, saudara, jika kita lahir, jika kita tinggal, jika kita bekerja, belajar, hidup di Indonesia ini, saudara, di negeri ini. Apa yang kita harus lakukan? Saudara, kita harus melakukan ketiga hal ini seperti Allah memerintahkan bangsa Yehuda, yaitu bekerjalah dengan sungguh-sungguh di negeri ini, dan binalah rumah tangga yang berbahagia di negeri ini. Yang ketiga, berdoalah untuk negeri ini, supaya negeri ini sejahtera dan makmur. Karena jika negeri ini, Indonesia, sejahtera makmur, maka kita juga yang tinggal di dalamnya akan mengalami sejahtera, damai, dan kemakmuran. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak sekali contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di dalam pembuangan dan mereka menjadi berkat bagi tempat, bagi negara di mana mereka dibuang. Contohnya Yusuf, dia menjadi berkat bagi Mesir. Yang kedua contohnya Daniel, saudara, dia menjadi berkat di Babel, dan dia menjadi orang yang paling dihormati oleh raja-raja yang memerintah di Babel. Saudara pun bisa seperti orang-orang buangan, seperti Yusuf, seperti orang Yehuda, seperti Daniel, asalkan kita mentaati firman Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari saudara, mulai saat ini jangan lagi kita selalu bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kita.
Tetapi mari kita merenungkan dan kita sungguh-sungguh bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan bagi negara kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Saudara, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita lakukan dengan setia, supaya negeri ini, Indonesia ini, menjadi aman, makmur, sentosa, kaya, dan layak untuk selalu kita cintai. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, diberkatilah Indonesia. Karena ketaatan kita sebagai orang-orang percaya, biarlah Indonesia menjadi tempat yang sungguh manis bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka.